Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur pada pagi menjelang siang hari ini atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa bertatap virtual melalui Instagram, live Instagram daripada Qalbun Salim. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita taati dan kita patuhi. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jamaah live Instagram Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yang sudah ada di flyer itu ya, mengelola fujur dan menyemai takwa. Kita sebagai manusia biasanya pernah bersumpah begitu ya, mengatakan kepada teman kita, kepada saudara kita, sumpah demi Allah atau sumpah demi sesuatu. Nah, sumpah yang kita sampaikan itu menunjukkan sesuatu yang amat penting yang ingin kita sampaikan setelah sumpah itu. Jadi misalkan demi Allah saya tidak mencuri, maka pernyataan tidak mencuri itu adalah sesuatu yang benar-benar atau sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikan karena diawali dengan sumpah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga pernah atau sering bersumpah mengawali firman-Nya di dalam Al-Quran dengan sumpah. Ada yang Allah mengawali firman-Nya dengan satu kali sumpah, seperti wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ada juga yang Allah itu memulai firman-Nya dengan dua kali sumpah, seperti wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha dan demi malam ketika ia menutupi. Ada juga yang Allah itu memulai sumpah, memulai firman-Nya dengan tiga kali sumpah, seperti wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Ada juga yang Allah memulai firman-Nya dengan 4 kali sumpah, seperti wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tursina, dan demi negeri Mekah ini yang aman. Nah, yang paling rekor adalah Allah bersumpah sampai 7 kali sumpah, yaitu wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Ya, 7 kali sumpah. Nah, kalau manusia saja bersumpah, ya, itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya apa yang ingin disampaikan setelah kata-kata sumpah itu. Bayangkan jika Allah yang bersumpah, bahkan sampai 7 kali sumpah,
Berarti apa yang ingin disampaikan setelah itu adalah sesuatu yang amat sangat teramat penting. Apa yang disampaikan oleh Allah setelah 7 kali sumpah itu, Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan, memberikan potensi kepada manusia, 2 potensi, yaitu potensi fujur dan potensi takwa. Potensi berbuat keburukan dan potensi berbuat kebaikan. Nah, potensi kebaikan dan keburukan itu selalu melekat di dalam diri manusia. Sebagaimana koin logam yang memiliki 2 mata sisi yang tidak bisa terpisahkan. Maka ulama menyatakan an-nasu ma'adin. Manusia itu seperti logam yang dia punya 2 mata sisi. Punya 2 sisi yang ketika misalkan uang logam itu kita belah jadi 2, ya semakin tipis begitu, tetap dia punya 2 sisi. Kita belah lagi semakin tipis, tetap punya 2 sisi. Dan potensi baik dan buruk itu selalu melekat ke dalam diri manusia. Karena setiap orang punya potensi baik dan buruk, maka tidak boleh salah satu daripada kita itu mengklaim dirinya paling baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu ada sebuah ungkapan, maksiatun awrasat dzillan wastihkaron khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaron. Perbuatan maksiat yang berdampak pada merasa hina, merasa tidak berharga, merasa dirinya rendah, merasa banyak dosa, itu masih jauh lebih baik daripada ta'atun, ketaatan, tapi ketaatan itu aurasat izzan wastikbar. Tapi ketaatan itu berdampak pada merasa paling mulia dan merasa sombong. Nah, jadi kalau diibaratkan ada seorang pendosa, ada seorang pelacur yang kemudian bertaubat, itu masih lebih baik dibanding dengan orang yang ahli ibadah, tapi dalam dirinya merasa bahwa ibadahnya itu paling baik. Maka baik dan buruk itu selalu berpasang-pasangan, selalu melekat dalam diri manusia. Fujur dan takwa itu selalu melekat dalam diri manusia. Dan keberpasangan itu bukan hanya baik dan buruk, tapi Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surah Yasin ayat 36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menjadikan atau menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Kullaha. Khalaqal azwaja kullaha. Segala sesuatu. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jadi apa yang ada di bumi dan apa yang ada dalam diri kita itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasang. Wa mimma la ya'lamun, bahkan sampai sesuatu yang tidak kita ketahui itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasang. Jadi contohnya misalkan partikel terkecil di alam raya itu adalah atom. Dan atom itu ternyata menurut fisikawan itu berpasang-pasangan. Yaitu wa mimma la ya'lamun, bahkan sesuatu yang paling kecil pun berpasang-pasangan. Maka ada baik buruk, ada jahat, ada baik, ada cantik, ada jelek, ada ganteng, ada jelek, ada panjang, ada pendek, ada terang, ada gelap, ada hitam, ada putih, ada tinggi, ada rendah, ada luas, ada sempit, ada laki-laki, ada perempuan, ada susah, ada muda, ada kaya, ada miskin, dan seterusnya. Nah, itu saling berpasang-pasangan. Maka bersyukurlah kita yang mungkin merasa kaya, kekayaan kita atau kita disebut kaya itu karena ada orang miskin. Begitu juga dengan bersyukurlah
kita yang mungkin merasa ganteng ataupun cantik, karena kegantengan dan kecantikan kita itu bisa diakui ketika ada orang jelek. Nah, dan keberpasangan baik dan buruk itu ternyata tidak hanya diakui di dalam agama Islam. Di dalam agama lain itu juga diakui keberpasangan fujur dan takwa ini. Yaitu seperti dalam filsafat Taoisme itu ada istilahnya yin yang. Yin yang itu apa? Kayak buletan begitu ya, buletan, bulat gitu, terus di dalamnya itu ada hitam dan putih kayak huruf wawu begitu ya. Lah huruf wawu yang satu warna hitam, huruf wawu satu kebalik itu warna putih. Lah huruf wawu yang warna hitam itu ada titik putihnya, dan huruf wawu yang kebalik yang warna putih itu ada titik hitamnya. Ya mungkin bisa di searching di Google logo atau gambar yin yang, nah itu ya. Itu dalam filsafat Taoisme menunjukkan bahwa seburuk-buruk seseorang atau sehitam-hitam seseorang di situ ada titik putih. Dan seputih-putih seseorang di situ ada titik hitam. Ya. Tidak bisa seorang itu kemudian putih semua, tidak ada hitamnya. Kalau putih semua, tidak ada hitamnya, itu nanti nggak jadi manusia, tapi jadi malaikat. Atau tidak bisa orang itu kemudian jahat-jahat semua. Sejahat-jahat seseorang dia masih punya naluri, hati nurani. Nah, jadi kalau dia hitam keseluruhan, dia nggak jadi manusia juga, dia jadi iblis. Maka hitam dan putih itu akan selalu ada di dalam diri manusia, ada dalam diri kita. Persoalannya adalah bagaimana kita mengelola warna hitam itu, supaya warna hitam itu terus mengecil walaupun tidak bisa hilang, tapi terus mengecil, walaupun kadang-kalanya ada sedikit membesar tapi mengecil lagi. Nah, itu maka kita kelola. Kan al-imanu yazdadu wa yanqus, gitu ya. Dan bagaimana agar di dalam diri kita takwa itu kita semai supaya warna putih yang mendominasi, bukan warna hitamnya yang mendominasi. Ya, warna putihnya yang mendominasi, warna hitamnya semakin mengecil, tapi tidak bisa kita hilangkan. Kenapa nggak bisa kita hilangkan? Lah Allah sudah bersumpah sampai 7 kali bahwasanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya di dalam manusia itu sudah defaultnya dari pabriknya sana itu ada baik ada buruk. Maka Allah melanjutkan dalam surah Asy-Syams tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, menyucikan jiwanya, menjadikan warna putih itu lebih dominan dalam dirinya dibanding warna hitam. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang menjadikan dirinya itu lebih banyak hitamnya, lebih banyak fujurnya daripada takwanya. Nah, karena setiap orang itu punya potensi keburukan, maka apa yang seharusnya dilakukan? Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap dari bangsa atau keturunan Nabi Adam punya kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan itu mereka yang mau bertaubat. Nah, menghapus taubat itu, menghapus dosa itu bagaimana? Menghapus dosa ketika fujur kita itu banyak, menghapusnya bagaimana? Ada 2 cara. Yang pertama, fattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan, maka keburukan itu akan terhapus. Ini tentu adalah keburukan yang ringan-ringan, bukan dosa besar. Jadi misalkan setelah kita berbuat keburukan, itu langsung istighfar, langsung dibarengi dengan sodako, langsung dibarengi dengan berderma, sehingga tidak sampai kemudian fujur kita itu membesar, tapi sudah ditumbuhi dengan takwa tadi. Tamhuha, maka akan menghapus keburukan.
Yang kedua, jika fujurnya ini terlalu besar, warna hitamnya terlalu mendominasi, banyak dosa-dosa besar, ya, maka cara menghapus dosanya adalah bertaubat. Nah, di sini saya sampaikan bahwa menghapus dosa, ya, oke, dosa itu akan hilang setelah kita taubatan nasuha, tetapi kita tidak bisa menghapus potensi berbuat dosa. Nah, berbeda, ya. Menghapus dosa bisa, tapi menghapus potensi untuk berbuat dosa itu tidak bisa. Kita mungkin habis bertaubat, taubatan nasuha, sholat, istighfar, oke, semuanya hilang. Tapi apakah menjamin dia tidak melakukan lagi? Belum tentu. Apakah kemudian setelah itu dia sama sekali tidak bisa berbuat dosa? Tidak. Belum tentu juga. Potensi berbuat dosanya masih ada, walaupun dosanya sudah hilang karena taubatnya. Maka agar taubat kita diterima oleh Allah, ada 3 hal. Yang pertama adalah taubat yang disegerakan. Jadi jangan nunggu dosa kita itu banyak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maufiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddatil muttaqin. Bersegeralah meminta ampunan kepada Allah yang surganya itu seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini ketika kita merasa berdosa, langsung kita bertaubat kepada Allah, langsung kita istighfar. Jangan nunggu banyak, karena masih muda gitu ya, masih umur 20 tahun, umurnya masih panjang, kemudian kita tidak bertaubat kepada Allah. Sama dengan kayak kamar mandi begitu, kalau setiap minggu itu dibersihkan, itu maka ngurasnya itu akan mudah, kerak-keraknya itu belum menumpuk begitu ya. Tapi kalau sudah setahun, 2 tahun nggak tahu dikuras, itu ketika membersihkannya susah sekali. Begitu juga dengan kita, kalau dosanya sudah numpuk-numpuk, untuk bisa taubat, untuk bisa sadar bertaubat itu susah. Ya. Nah, mumpung belum banyak, mumpung dosanya belum berkerak, mumpung dosanya belum bertumpuk-tumpuk, berkarat-karat, maka ketika dosanya ada langsung bertobat, ada lagi bertobat lagi, beristighfar. Itu taubat yang disegerakan. Yang kedua, agar taubat kita diterima oleh Allah adalah taubat yang disertai dengan nadam atau penyesalan. At-taubatu hiyan nadam wan nadamu hiyat taubat. Taubat itu adalah penyesalan dan penyesalan itu adalah taubat. Kita menyesal saja itu sebenarnya sudah bentuk taubat. Orang kemudian mengatakan saya bertaubat tapi tidak ada penyesalan dalam dirinya, itu belum sejatinya bertaubat. Ada potensi untuk mengulanginya lebih besar. Kadang orang dalam dirinya itu ada penyesalan saja, itu kadang potensi mengulanginya masih ada. Menyesal karena telah berbuat maksiat dalam kesendirian, gitu. Kadang besok itu ya sih ngulangi lagi. Dan kalau ada orang yang bertaubat tapi tidak ada penyesalan, berarti belum sesungguhnya bertaubat. Dan yang ketiga, agar taubat kita diterima oleh Allah adalah tajdidut taubah, selalu memperbaiki taubat kita. Jadi bukan bermaksud untuk mempermainkan Allah, tapi Allah itu selalu membuka pintu taubat buat kita. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nar. Allah itu membuka pintu taubat atau mengulurkan tangannya atau membuka pintu taubat di malam hari untuk orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'al lail, dan mengulurkan tangan atau membuka pintu taubat di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Jadi setiap siang, setiap malam
pintu, atau artinya setiap hari Allah itu selalu membuka taubat, pintu taubat bagi kita. Sampai kapan? Hatta tatlu asyams min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari tempat tenggelamnya. Nah, artinya apa? Sampai kiamat itu datang, atau sampai tanda-tanda kiamat kubro itu datang. Jadi matahari itu terbit dari barat, ya. Nanti di menjelang hari kiamat ada sebuah tanda-tanda besar di mana matahari itu tidak terbit beberapa hari, kemudian terbit, ternyata terbitnya dari barat. Bisa jadi itu rotasi buminya dibalik, rotasi mataharinya dibalik, sehingga kemudian terjadi chaos, ya. Bertabrakan satu sama lain, planet satu dengan yang lain, sehingga kemudian terjadilah kiamat kubro. Nah, ketika itu terjadi, ya sudah, taubat kita tidak diterima oleh Allah. Tapi selama itu belum terjadi, Allah selalu membuka pintu taubat. Misalkan kita sudah taubat begitu ya, dengan penyesalan yang mendalam, sudah bertaubat, tidak ingin melakukan lagi, tapi qadarullah, karena kelemahan manusia gitu ya, karena kekhilafan manusia, karena ketidaksengajaan, lah kok dilalah berulang lagi, maka jangan sungkan-sungkan kita itu bertaubat, asal tidak ada niatan untuk mempermainkan Allah gitu ya. Dan kita bertaubat lagi, karena memang kita menyadari lemahnya manusia, karena kelemahan manusia kemudian berulang. Setelah bertaubat, kemudian betul-betul bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga ingin menghindari itu, maka Allah akan menerima taubat kita. Maka setiap hari kita berusaha agar beristighfar kepada Allah, agar dosa-dosa yang tidak sengaja kita lakukan, kemudian yang sengaja kita lakukan dalam sehari-hari, dosa-dosa kecil itu bisa terampuni oleh Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kepada Tuhanmu, karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Nah, efek daripada kita suka beristighfar, meminta ampunan kepada Allah adalah Allah akan menurunkan hujan itu secara deras. Ini bukan kemudian hujan secara hujan air ya. Pak, rumah saya ini sudah sering banjir, kalau saya banyak istighfar nanti hujannya deras banjir. Nah, tidak begitu. Tetapi ini adalah Allah menurunkan rizki, menurunkan keberkahan kepada orang yang suka istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Nah ini. Dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kita. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memberikan kita surga dan memberikan kita sungai-sungai. Nah ini penting bagi kita. Istighfar itu diantaranya adalah memperbanyak rizki. Ya, yang belum punya keturunan, banyak-banyak istighfar. Yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah, yang orang yang banyak istighfar itu akan diberi harta yang banyak dan anak yang banyak. Nah, ini sangat relevan dengan kalau kita Jumatan bagi yang laki-laki itu Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja gitu ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rizki dari arah yang tidak terduga. Bagaimana hubungan rizki dengan takwa dan takwa dengan istighfar? Nah, takwa itu secara arti wakoyaki wikoyah, itu berhati-hati dari dosa. Maka Umar bin Khattab pernah ditanya, bagaimana Anda mendefinisikan takwa? Takwa itu adalah ketika Anda berjalan dan jalan itu banyak duri. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, saya berjalan dengan sangat hati-hati supaya tidak kena duri. Maka takwa itu adalah begitu, berhati-hati dari dosa. Ya, ini penting kata-kata berhati-hati dari dosa, bukan tidak mengerjakan dosa.
berhati-hati dari dosa, karena manusia tetap punya potensi berbuat dosa, maka yang digunakan berhati-hati dari dosa. Nah, ketika kita sudah berhati-hati dari dosa, salah satu bentuk berhati-hati dari dosa itu adalah istighfar. Nah, gitu ya. Ya, kita tidak bisa terlepas dari dosa. Tadi kullu bani Adam khata'un, setiap daripada bani Adam punya kesalahan, punya dosa. Dan sebaik-baik orang punya dosa itu bertaubat, dan istighfar itu adalah salah satu bentuk taubat. Mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan ketika kita lepas dari dosa-dosa itu, Allah akan mendatangkan rezeki ya. Man yattaqillaha, artinya orang yang bertaubat, menghindarkan dari dosa, berhati-hati dari dosa, akan diberikan solusi dari setiap masalah dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Ini sangat berkaitan dengan wa yumdidkun bi amwalin wa banin. Teman-teman jamaah Instagram, Facebook, saya kira Instagram. Facebook yang dirahmati oleh Allah. Saya rasa itu pakai datanya jawab apa enggak? Enggak pakai ya. Sebenarnya ada kisah istighfarnya Imam Ahmad bin Hambal, begitu ya, mungkin sudah sering kita dengar ya. Bukan istighfarnya Imam Ahmad bin Hambal, istighfarnya tukang roti, begitu ya, yang kemudian bisa mendatangkan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu saya rasa sudah populer. Saya cerita yang satu aja, yang belum populer ya. Ada seorang ibu yang punya anak, ya, anaknya itu punya penyakit, yang penyakitnya itu dicari dokternya itu tidak ada yang bisa menyembuhkan, kecuali ada satu dokter dari luar negeri yang non jauh di sana, spesialis tertentu yang bisa menyembuhkan anak ini. Ya, karena ada spesialis tertentu. Nah, ibunya ini tidak punya uang, tidak punya apa-apa, dia hanya modal istighfar. Dia istighfar terus. Suatu ketika si dokter ini dapat undangan untuk mengikuti seminar di sebuah tempat, naik pesawat begitu, tidak ke tempat ibunya ini. Nah, ini kisah nyata. Kemudian qadarullah di tengah jalan itu kondisi cuaca itu tidak baik, ya, hujan deras, petir, sehingga mengharuskan pilot itu mendarat di bandara terdekat. Hanya mendaratlah di bandara terdekat karena bandaranya emergensi, sehingga bandaranya sangat kecil, tidak ada tempat untuk istirahat di situ. Sehingga kemudian si dokter itu minta untuk diantarkan, di situ ada taksi begitu di bandara, minta tolong carikan antar saya ke hotel. Keliling-keliling di kota itu, karena kota kecil, dia tidak nemu hotel. Ya, akhirnya dia nemu sebuah rumah yang kemudian dia berharap orang rumah ini mau nerima dia untuk bermalam di situ, barang semalam saja, karena besok dia harus berangkat. Setelah masuk rumah, ibunya menyemanggahkan, ibu yang anak tadi, kemudian ditanya, ibu, anak sampean kok sakit, gitu ya. Iya Pak, anak saya sakit. Sakit apa? Sakit ini. Nah, terus apa, sudah diobatkan, dibawa ke dokter, sudah saya bawa ke dokter. Dokter semua di sini angkat tangan dan semua dokter di sini merekomendasikan untuk dibawa berobat ke dokter si fulan. Tapi saya tidak punya uang. Akhirnya kemudian si fulan itu adalah dokter yang datang ke rumah itu. Kemudian dokter tadi mengatakan, demi Allah, saya adalah dokter yang ibu cari. Saya mendapatkan undangan mendadak untuk seminar di sebuah negara, dilala di jalan, cuacanya buruk, kemudian tadi malam saya mendarat di bandara terdekat sini, saya mencari hotel, tidak nemu gitu ya, akhirnya saya ke sini, ternyata istighfarnya, dia nanya, apa yang ibu kerjakan? Saya selama itu beristighfarnya, karena istighfarnya ibulah Allah menggeret saya sampai ke tempat sini. Akhirnya kemudian
anak itu diobati, bahkan diobati gratis sama si dokter itu. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan mengelola fujur dan menyemai takwa. Jadi sebesar apapun fujur, ya, ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada murka Allah. Memang Allah juga murka terhadap hambanya yang berbuat fujur, tetapi ampunannya Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Dan jangan sampai ketika fujur kita itu banyak menyebabkan kita berputus asa dari rahmat Allah. Kita harus tetap optimis. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Wala tai'asu min rauhillah. Karena berputus asa dari rahmat Allah karena dosa, ya, itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa kita yang sebelumnya itu. Nah, jadi kita banyak dosa nih. Kemudian karena banyak dosa kemudian berputus asa dari rahmat Allah. Nah, berputus asa dari rahmat Allah itu berdosa yang dosanya lebih besar daripada dosa-dosa sebelumnya itu. Nah, jadi untuk closing statementnya, nikmat terbesar itu bukanlah kesehatan, nikmat terbesar itu bukanlah kekayaan, nikmat terbesar itu bukanlah jabatan, nikmat terbesar itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.